Mengingat akhir Oktober lalu ini asosiasi mengatakan penurunan suku bunga pinjaman fintech peer-to-peer lending turun hingga 50% begitu ya. Saat ini seperti apa prakteknya? Kita ke akseleran terlebih dahulu, silakan Pak Ivan. Ya, Mbak Neke. Jadi kemarin itu kan Pak Jokowi beserta Pak Menko Polhukam serta Ketua Dewan Komisioner memberikan komentar ya terkait penanganan fintech ilegal. Jadi sekarang lagi ditegakkan enforcement terhadap fintech ilegal. Nah, kami dari sisi fintech legalnya juga mau memberikan satu aksi supaya benar-benar value dari fintech legal ini bisa semakin terasa oleh masyarakat, sehingga bunga diturunkan dari maksimal 0,8% per hari menjadi 0,4% per hari. Nah, yang perlu kita tahu pertama, fintech lending itu segmennya ada beragam, Mbak Anneke. Yang main di segmen sekitar 0,4% per hari sampai 0,8% per hari tadi itu di segmen cash loan. Tapi fintech lending nggak melulu di segmen cash loan aja. Kalau cash loan ini kan yang pinjamannya jumlahnya sekitar 1 juta rupiah, tenornya 1 sampai 2 bulan ya. Nah, tapi ada banyak segmen lagi selain segmen cash loan. Terutama 50% dari penyaluran fintech lending itu sebenarnya pinjaman produktif. Pinjaman produktif ada yang segmennya segmen mikro ya, misalnya seperti Amarta, dia mainnya 5 jutaan dengan tenor sampai dengan 12 bulan, itu bunganya kalau di segmen mikro mungkin sekitar 5% per bulan, Mbak Anneke. Jadi jauh dari 0,4% sampai 0,8% per hari. Ada juga yang main di level SMI atau UKM seperti Akseleran dan Investri. Ya, kalau kayak Akseleran, kita main tiket size itu sekitar 800 juta sampai 1 miliar, tenornya 2 sampai 3 bulan rata-rata, dan itu bunganya ada di angka 18% per tahun, Mbak Anneke, atau sekitar 1,5% per bulan. Jadi memang itu jauh dari suku bunga maksimum, nah, gitu. Jadi memang beragam, cuman kita mau buat supaya yang cash loan ini, karena kita juga sudah 5 tahun ya, fintech lending itu sudah sekitar 5 tahun lebih, kita pengen gimana cara kita bisa tingkatkan kualitas. Makanya dari asosiasi kemudian putuskan bersama industri ya, ini yang cash loan juga kita perlu turunkan bunganya menjadi 0,4%. Mungkin itu dulu Mbak Anneke dari saya. Baik, tapi kalau dari akseleran sendiri masih ada ruang tidak sih untuk menurunkan suku bunga pinjaman ini? Kalau dari akseleran masih ada ruang. Kenapa? Karena tadi suku bunga kita jauh dari suku bunga maksimum, Mbak Anneke. Kalau tadi maksimum 0,4% per hari itu kan 12% per bulan ya. Akseleran itu sekarang rata-ratanya 1,5% per bulan, Mbak Anneke. Kita bahkan punya satu produk namanya employee loan ya, itu yang payroll back. Itu pinjamannya bunganya bahkan 0,99% per bulan, Mbak Anneke. Jadi memang masih jauh, kalau dari akseleran masih sangat bisa untuk diturunkan dari suku bunga maksimum tadi, Mbak Anneke. Baik, kita akan coba tanyakan ke Pak Diki. Pak Diki, kalau di Investri seperti apa? Ya, saya setuju dengan penjelasan tadi dari Pak Ivan ya. Memang kalau di investasi sendiri kita juga targetnya adalah produktif ya, sektor produktif dan kebanyakan adalah SME. Juga investasi itu kalau untuk pinjamannya sendiri nilainya itu range-nya antara ada yang 5 juta sampai dengan maksimal 2 miliar. Dan kalau untuk suku bunga sendiri kita itu maksimal di 20%. Jadi ada bahkan yang paling rendah itu ada 20% per tahun. Jadi up to 20% per tahun, otomatis kalau memang, dan kebanyakan pinjamannya itu kan cukup jangka pendek. Jadi kalau mereka misalnya pinjam hanya sekitar 6 bulan, ya mungkin apabila mereka terkena bunga imbas, bunganya yang 12%, otomatis mereka hanya membayar 6% untuk bunganya sendiri. Kira-kira seperti itu Mbak Anneke. Kalau Investri sendiri sebesar apa ruangnya untuk mungkin bisa menurunkan kembali suku bunga pinjaman? Ya, jadi kalau suku bunga pinjaman apabila kita berangkat dari batasan yang sudah ditentukan oleh AFPI ya, di mana itu ada 0,4% per hari, tentunya investasi masih banyak ruang. Dan kembali lagi, ketika kita bisa memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah, itu pasti harus melalui proses credit scoring yang lebih robust. Kalau kita bilang, kita harus bisa memastikan bahwa memang para peminjam ini memang memiliki kemampuan dan juga memiliki intensi untuk membayar balik, sehingga bisa ditawarkan tentunya bunga pinjaman yang lebih rendah, seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!